Rakyat Indonesia menganggap hal tersebut sebagai penghinaan dengan alasan saat itu sudah berdiri negara Republik Indonesia. Maka terjadilah pertempuran antara tentara Indonesia dan pasukan sekutu pada tanggal 10 November pagi. Namun guys, pada kali ini di Hari Pahlawan ini kami tim Mata Panah akan membahas sosok pahlawan nasional juga, yaitu Wage Supratman. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Ya, itu juga sebagian dari lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa. Dalam lagu tersebut juga ada doa di dalamnya. Doa seorang pahlawan nasional kita, W.R. Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir di Desa Purworejo 9 Maret 1903. Beliau adalah pengarang dan pencipta lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, dan beliau juga adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Tanggal lahirnya ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Ketika masa penjajahan Belanda di Indonesia masih berlangsung, beliau meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 di kota Surabaya, Jawa Timur. Atas jasanya ia diberi gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia. Wage Rudolf Supratman adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ayah beliau bernama Jumeno Senen Sastroharjo, seorang tentara kenil Belanda, dan ibunya bernama Siti Senen, kakak sulungnya bernama Ukijem. Pada tahun 1914, Supratman ikut Rukijem ke Makassar. Di sana ia disekolahkan dan dibiayai oleh suami Rukijem yang bernama William van Eldi. Supratman lalu belajar bahasa Belanda di sekolah malam selama 3 tahun. Lalu melanjutkan ke Normal School di Makassar hingga selesai. Ketika beliau berumur 20 tahun, ia menjadi guru di sekolah angka. 2 tahun selanjutnya ia mendapatkan ijazah klien Abtenar. Beberapa waktu lamanya ia bekerja pada sebuah perusahaan dagang dari Makassar. Kemudian ia pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan di harian Kaum Muda dan Kaum Kita. Pekerjaan itu tetap dilakukannya walaupun ia telah pindah ke Jakarta. Dalam masa tersebut ia mulai tertarik pada pergerakan nasional dan banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Rasa tidak senang terhadap penjajahan Belanda mulai tumbuh dan akhirnya ia tuangkan dalam buku Perawan Desa. Buku itu disita dan dilarang beredar oleh pemerintah Belanda. Kemudian Supratman dipindahkan ke kota Sengkang. Di situ tak lama juga lalu ia minta berhenti dan pulang ke Makassar. Rukijem sendiri sangat gemar akan sandiwara dan musik. Banyak karangannya yang dipertunjukkan di mes militer.
Selain Ruky Jem, juga senang bermain biola. Kegemaran ini yang membuat Supratman juga senang main musik dan membaca buku. Sewaktu tinggal di Makassar, Supratman memperoleh pelajaran musik dari kakak iparnya yaitu Willem van Eldik, sehingga beliau mahir dan sangat pandai bermain biola. Dan di kemudian hari ia mengubah lagu. Ketika tinggal di Jakarta, pada suatu hari ia membaca sebuah karangan dalam majalah Timbul. Penulis karangan itu menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. W.R. Supratman tertantang, lalu ia mulai mengubah lagu pada tahun 1924. Maka lahirlah lagu Indonesia Raya. Pada waktu itu ia berada di Bandung dan baru berusia 21 tahun. Pada bulan Oktober 1928 di Jakarta dilangsungkan Kongres Pemuda kedua. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutupan Kongres tanggal 28 Oktober 1928, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum. Secara instrumental dengan biola atas saran Sugondo berkaitan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu. Pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Semua yang hadir terpukau mendengarkannya. Dengan cepat lagu tersebut terkenal di kalangan pergerakan nasional. Apabila partai-partai politik mengadakan kongres, maka lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Lagu itu merupakan perwujudan rasa persatuan dan kehendak untuk merdeka. Sesudah Indonesia merdeka, lagu Indonesia tersebut dijadikan lagu kebangsaan, lambang persatuan bangsa kita atau bangsa Indonesia. Tetapi pencipta lagu tersebut, Wage Rudolf Supratman, tidak sempat menikmati hidup dalam suasana kemerdekaan. Akibat menciptakan lagu Indonesia Raya, beliau pun, W.R. Supratman, selalu diburu-buru oleh polisi Hindia Belanda hingga sampai jatuh sakit di Surabaya. Karena lagu ciptaannya yang terakhir, Matahari Terbit, pada awal Agustus 1938, ia ditangkap ketika menyiarkan lagu tersebut bersama pandu-pandu di Nirong, yaitu ada di Jalan Embong Malang, Surabaya. Kemudian ia ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Ia meninggal di 17 Agustus 1938 karena sakit. W.R. Supratman diberi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia dan bintang Mahaputra Utama kelas 3 pada tahun 1971. Hari kelahiran Supratman 9 Maret oleh Megawati Soekarno Putri pun saat menjadi Presiden Republik Indonesia diresmikan sebagai Hari Musik Nasional. Namun tanggal lahirnya ini sebenarnya masih diperdebatkan karena ada pendapat yang menyatakan Supratman dilahirkan pada tanggal 19 Maret 1903 Dukuh Tembelang, Desa Sumongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Walaupun kedua tanggal tersebut sama-sama berada pada Pasaran Wage, pendapat ini selain didukung keluarga Supratman dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 29 Maret 2007. Demikian kisah yang kita bahas mengenai Wage Rudolf Supratman yang dalam karya beliau seorang maestro dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terdapat berbagai doa juga semangat untuk meraih kemerdekaan. Semoga semangat beliau selalu menjadi inspirasi untuk kita semua. Semoga Indonesia kian jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Indonesia bisa. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, serta subscribe agar channel ini bisa berkembang, juga bisa menambah semangat kami untuk selalu berkarya. Selamat Hari Pahlawan Nasional. Indonesia maju, Indonesia bisa.